Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tommy Muntas Kasopan. Saya akan mencoba menjelaskan soal fisika dasar UAS yang tahun 2019. Oke. Jadi ini ada soal nomor 1 sampai 6 gitu ya. Jadi di sini diketahui kalau sebuah benda bergetar dalam sederhana dengan persamaan Y sama dengan 5 sin dalam kurung 3 pi T plus pi per 6 dengan Y dalam meter, T dalam detik, besaran sudut dalam radian. Nah, tentukanlah satu amplitudo, periode, dan frekuensi getaran. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Nah, jadi untuk amplitudo itu bisa dicari dari sini ini. Ini amplitudonya. Nah, lalu 3pi ini adalah kecepatan sudut dalam satuan rad W ini ya. W ini sama dengan 3pi. Nah, W itu sama dengan 2pf. Jadi bisa kita cari frekuensinya sama dengan F sama dengan W kecepatan sudut per 2pi. Nah, W-nya itu kan 3pi dibagi dengan 2pi sama dengan 1,5 Hz. Nah, lalu periodenya, periode itu kan 1 per F. Jadi sama dengan 1 per 1,5 hasilnya 2 per 3 sekon. Nah, lalu kecepatan dan percepatan saat dari getaran. Nah, ini untuk kecepatan ini bisa dicari aja di gerak harmonik. Ini ya. Kalau kecepatan nah ini Amax. Kalau percepatan adalah minus A W kuadrat sin pi per 2 V sama dengan A W cos WT. Nah, atau ini ya bisa pakai percepatan ini aja. Min A W kuadrat sin WT. Nah, ini agak salah ya, ini harusnya min A W kuadrat diganti di sininya yang bagian ini. Nah, ini kan WA cos WT. W-nya kecepatan sudut 3pi, A-nya 5, masukkan cos I-nya 3pi T. Langsung saja 5 kali 3pi 15pi cos 3pi T. Nah, lalu buat percepatannya kan minus W kuadrat gitu ya, bukan minus W A kuadrat. Nah, jadi di sini A-nya 5, W kuadrat kan 3pi dikuadratin jadinya 9pi kuadrat. Nah, ini kan dikali. Jadinya minus, ini ada minusnya, minus 45pi kuadrat sin WT ini. W-nya 3pi. Ini hasilnya benar tapi rumusnya agak ada yang salah. Nah, lalu untuk soal nomor 3, posisi kecepatan dan percepatan getaran saat T sama dengan 2 detik. Posisi kecepatan dan percepatan. Nah, posisi ya ini pakai ini aja. 5 sin 3pi T plus pi per 6. Nah, ini kan diketahui tadi selama 2 detik ya. Jadi langsung aja masukin T-nya itu kalau 25 sin dalam kurung 36. Ini 3pi kali 2 kan 6pi ya. 6pi itu kan sama aja kayak ini 36pi per 6. Nah, ini kan pi per 6. Jadi kayak disamakan penyebutnya agar bisa dijumlah. Ini kan ditambah sama dengan 5 sin 37pi per 6. Nah, ini bisa dianggap sin segini ini setengah. 5 kali setengah sama dengan 2,5 meter. Ini sama aja kalau nggak salah sin 30 ya. 30 sin 30 pokoknya. Kenapa bisa sin 30? Itu kalau 2pi itu kan sebenarnya 360 derajat. Jadi ibaratnya ntar ini tuh kayak kita bagi dulu dengan 2pi. Jadi kalau misalnya benda udah itu kayak berputar-putar aja. Jadi ibaratnya kita bagi aja biar nanti itu pokoknya kurang dari 360 derajat atau 2pi. Nah, baru kita bisa cari sinnya berapa. Kayak gitu. Nah, terus untuk kecepatan langsung aja 15pi cos 6pi. Ini ya, pakai yang ini. Ini kan T-nya diketahui 2 detik tadi. 2 kali 3pi. Jadinya kan 6pi. Cos 6pi itu 1, 15pi. Oke.
minus 45 kuadrat sin 6pi. Ini 0 ya. Nah, kayak gitu. Percepatannya 0 dan kecepatannya 15pi meter per sekon. Nah, lalu nomor 4, kecepatan dan percepatan maksimum getaran. Nah, kecepatan dan percepatan maksimum itu gampangnya gini aja. Cos sama sin itu kita anggap satu, karena cos dan sin itu paling besar nilainya pasti satu. Kan sisanya biasanya pecahan sepertiga akar 2, setengah akar 2, dan lain-lain gitu kan, atau desimal. Jadi kalau saat maksimum itu anggap aja satu, udah gampang banget. Nomor 4 tinggal 15pi kali 1, ya udah 15pi minus 45pi kuadrat dikali 1 minus 45pi kuadrat, kayak gitu aja. Lalu untuk soal nomor 5, energi kinetik dan energi potensial getaran saat T sama dengan 1 dan N sama dengan 1. Waktunya 1, masanya 1. Nah, untuk getaran harmonik, EK-nya itu setengah mw kuadrat A kuadrat. Ini bisa dicari di internet aja. Nah, ini setengah, masanya kan 1, W. Kecepatan sudutnya kan 3pi. 3pi dikuadratin jadi 9pi kuadrat. A-nya itu 5 dikuadratin jadi 25. Nah, ini tuh P-nya misalnya pakainya 180. Oke, nah ini tuh kurang 0,2 ya. Nah, ini sama aja, setengah mb kuadrat A kuadrat sin kuadrat dt. Setengah, masanya 1, W-nya jadinya kan 9pi kuadrat, A kuadratnya jadi 25, kan jadi 00 ini. Cuman, sin kuadrat WT-nya itu 0. Jadi kalau dikalikan hasilnya 0 joule, EP-nya 0, kayak gitu. Nah, terus energi total. Energi total itu EK plus EP, energi mekanik. Jadi 364000 ini ditambah 0, jadi ini hasilnya 3.645.000 joule. Oke. Oke, selanjutnya itu di soal 7 sampai 11 ini mungkin aku ambil 2 nomor aja buat contoh. Jadi yang nomor 8 sama 9 aja ya mungkin. Nomor 8 itu sungai yang memiliki kedalaman 1 meter. Ini berarti kita anggap H, seperti itu. Berapakah tekanan yang dilakukan air sungai pada dasar sungai? Jadi nyari tekanan P. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Untuk nomor 7 sendiri, nih nomor 8 diketahui H sama dengan 1 meter, kan tekanan itu P sama dengan rho GH. Rho air itu 10 pangkat 3 kg per meter kubik. G gravitasinya 10, pakai aja 10 atau 9,8 terserah, tapi ini biar menentukan jawabannya, jadi kita pakai 10 aja biar sesuai, lalu hanya kita pakai 1, diketahui kedalamannya 1 meter. Jadi 10 pangkat 3 kali 10 sama dengan 10 pangkat 4, atau bisa kita tulis 10 kPa, kilopascal. Jawabannya itu yang B. Nah, ini untuk nomor 8. Lalu lanjut ke nomor 9. Sebuah bola dengan massa jenis 750 kg per meter kubik memiliki volume 2 meter. Dimasukkan ke dalam air dengan massa jenis 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Berapa volume bola tersebut di atas air? Nah, jadi ini ya. Diketahui massa jenis bola sekian 750, lalu massa jenis air 10 pangkat 3, volumenya untuk bola 2 meter kubik. Ditanya volume bola di atas air. Ini bisa kita pakai dengan menggunakan F gitu ya. W sama dengan F. Dan F-nya itu rho VG. Jadi yang ini untuk yang air, rho A VBT. VBT ini volume di bawah bolanya. Volume air di bawah bola. Seperti itu. Jadi langsung aja massa jenis airnya 10 pangkat 3 dikali VBT. G-nya kan hilang karena sama, bisa kita coret. Lalu massa jenis dari bolanya 750 dikali volumenya 2. Jadi langsung aja 750 kali 2 dibagi dengan
dibagi dengan 1000. Jadinya 1,5 meter kubik. Jadi volume di atas airnya 2 dikurangi 1,5. Hasilnya 0,5 meter kubik. Bisa digambarkan kayak gini ya. Volume bola di atas air ini anggap aja air. Nah, ini ada bola. Nah, volume bolanya yang ini yang kita cari. Oke. Lalu langsung aja lanjut kita ke mungkin 2 contoh aja. Lalu soal 12 sampai 17 ini mungkin yang ini aja ya, 12 sama 13 pesawat Boeing. Ini tentang tekanan gaya angkat Bernoulli ya. Materi gaya angkat Bernoulli. Jadi pesawat Boeing masa kosongnya sekian. Ini ya, 168.700 kg. Jumlah muatan maksimum yang bisa ditambahkan, bisa penumpang atau kargo atau barang seperti itu, yaitu 183.000. Lalu panjang sayap pesawat dari ujung ke ujung, wingspan-nya 65 meter. Lalu luas penampang sayap 220 meter persegi. Saat lepas landas, laju pesawat sekitar 270 km per jam. Nanti kita jadikan meter per sekon. Misalkan laju udara di atas sayap 25% lebih cepat dari laju udara pada bagian bawah sayap. Bila pesawat sedang bergerak dengan laju maksimum, berapakah gaya angkat Bernoulli pada sayap? Ini nomor 12 dulu ya. Berapakah gaya angkat Bernoulli-nya? Langsung saja. Jadi pertama, yang seperti yang katakan tadi, kecepatannya kan 270 km per jam. Kita jadikan meter per sekon dulu, jadinya ini 75. Jadi ke kilometer. Oke. Jadi meter, jamnya ke sekon. Nah, M0-nya 168, langsung masa BMB yang bisa ditambahkan 183.000. Lalu L panjang sayapnya 65 dengan luasnya A 220. Nah, lalu ini VA sama dengan VB ini 5/4. Ini itu yang VA itu adalah misalnya ini sayap. Nah, ini kecepatan anginnya ya. Yang di atas kan tadi 25% lebih dari bawah. Jadi, kalau 25% kan ibaratnya 100 tambah 25 ya. Di sini kalau misalnya 125, jadi yang bawahnya itu 100%. Bisa kita bandingkan 125 dibagi dengan 100. Hasilnya kan nanti 5/4. Jadi, VA banding VB itu 5/4. VA kecepatan angin di atas sayap, VB kecepatan angin di bawah sayap. Nah, lalu kita cari tadi apa? Berapakah gaya angkat? Nah, gaya angkat Bernoulli ini rumusnya setengah massa jenis rho dalam kurung VA kuadrat min VB kuadrat dikalikan A. Nah, ini langsung aja setengah. E-nya 1,2. Oke, jadi untuk rho-nya, rho udara ini 1,2 itu harus kalian hafalkan ya, karena untuk Bernoulli memang gaya angkatnya harus hafal rho-nya 1,2. Jadi langsung saja VA-nya 5/4 VB min VB ini dikali 220A luas dari sayapnya. Oke, langsung masukkan aja nih, dihitung VB-nya ini kita pakai yang 75. Oke, nanti ketemunya 417,656 Newton. Lalu untuk nomor 3, gunakan data pada nomor 12, apakah gaya angkat tersebut mampu mengangkat seluruh berat pesawat. Jadi pakainya ini sigma F sama dengan 0. Ini F angkat min F ini bebannya sama dengan 0, ibaratnya gitu aja. Tapi nanti gaya angkatnya harus lebih dari bebannya. Lalu F angkatnya kan sudah diketahui sekian 417,656 Newton. Lalu min untuk F bebannya, gaya bebannya itu min dalam kurung M0 plus MB ini 168.700 sama 183.000 kg dikalikan dengan gravitasi sama dengan 0. Nah, ini kan kita pindah ruas ke sini ke sebelah kanan. Jadinya sama dengan ini 3 juta sekian. Nah, ini kan F angkatnya kurang dari
gaya bebannya, jadi tidak terangkat seperti itu. Jawabannya yang B, tidak mampu.